kan namanya Puncak Jagang. Jagang itu artinya mungkin jagongan kalau nggak salah, jagongan. Nah, kita bikinlah itu seperti ibaratnya orang jagongan di sini. Harus lebih dari satu buah. Betul. Nah, itu kan kita mau bisa masuk ini ke sini. Sekalian kita kenalkan orang kan nanti akan penasaran juga ke sini. Itu patung apa tuh itu? Silahkan cari di internet. Nah, sekali mereka belajar. Kira-kira seperti itu. Ada juga nilai edukasinya, Siap. terutama tentang pengenalan seni dan budaya, tentu akan merujuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Datar Media, saat ini kita berada di Puncak Jagang yang merupakan anak punggungan dari bukit di wilayah Sorotopo. Terdapat ikon baru atau spot foto baru yang diletakkan di tepi jalur Goes Tanjakan Sorotopo yang berada pada anak punggungan dengan sebuah saung. Di situ berdiri 4 buah patung moai yang diletakkan atau dibangun oleh anggota dari komunitas pesepeda Markipit. Namun untuk pemasangan spot baru ini belum sepenuhnya selesai karena landmark Jagang masih belum terpasang, dan kita akan melihat pemasangan dari landmark Jagang yang akan dilakukan pada hari ini. Seperti apa kegiatan pemasangan landmark Jagang oleh komunitas pesepeda Markipit yang dibantu oleh warga sekitar Sorotopo. Simak dan ikuti terus videonya sampai selesai. Puncak Jagang yang ada di wilayah Sorotopo ini tersusun oleh batuan vulkanik atau batu gunung api berupa aglomerat dengan massa dasar tufa yang mengalami pelapukan kuat dan merupakan bagian dari pegunungan Batur Agung yang membentang dari Parangtritis, Prambanan hingga ke daerah Wonogiri. Satuan batuan ini dikelompokkan ke dalam formasi Ngelanggeran dan terletak di bagian sisi barat dari jalur pegunungan Batur Agung yang bersentuhan atau berbatasan langsung dengan batu gamping dari formasi Wonosari yang ada di sebelah sisi timurnya, yang menempati pada bukit-bukit dengan puncak-puncak ketinggian yang ada di atas dari Puncak Jagang ini. Dari spot Puncak Jagang ini terhampar pemandangan alam berupa perbukitan dengan lembahnya serta dataran Yogyakarta yang dibelah oleh aliran Sungai Opak dengan latar belakang di kejauhan Gunung Merapi.
Kali Opak ini juga sebagai pembatas antara jalur pegunungan Baturagung dengan dataran Yogyakarta. Material untuk bahan pengecoran sebagai dasar dudukan dari tulisan Jagang sedang dipersiapkan oleh para pemuda dari Dusun Sorotopo. Persiapan telah dimulai, pengumpulan material sudah dilakukan, antara lain pasir dan satu kera yang akan dijadikan sebagai basement atau dasaran dari tempat dudukan tulisan landmark Jagang ini. Perbekalan logistik berupa air minum dengan snack juga sudah disediakan di saung yang berada di tempat peletakan dari 4 buah patung Mai ini. Letaknya yang berada di punggungan sehingga memerlukan suplai air yang cukup, yang kebetulan juga sudah diinstal oleh pemuda Sorotopo yang mengambil dari mata air yang berada di puncak Sorotopo ini. Inilah kumpulan huruf yang akan disusun dengan cara dicor oleh pemuda Sorotopo dengan beberapa anggota dari komunitas pesepeda Markipit. Penggalian tanah untuk lokasi penempatan landmark Jagang telah dilakukan oleh pemuda Sorotopo bersama dengan anggota dari komunitas pesepeda Markipit. Di sini nantinya akan diletakkan landmark puncak Jagang sebagai ikon baru di jalur tanjakan Sorotopo yang berada di Pedukuhan Sorotopo, Bundong, Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta ini. Tidak ketinggalan juga Mas Nuryanto ikut terjun langsung bersama dengan Pak Edi dan para pemuda Sorotopo, termasuk dengan Mas Boni yang tengah mempersiapkan lahan. Duh, aku sih tak kode gitu lagi.
Inilah batu karang yang banyak tersimpan di perbukitan Serotopo yang merupakan batu gamping koral dari formasi Wonosari, dijadikan sebagai bahan utama untuk pondasi peletakan landmark Puncak Jagang. Aliran Sungai Opak dengan lembahnya beserta dataran Yogyakarta dengan latar belakang Gunung Merapi yang ada di sebelah utaranya akan menjadi pesona atau daya tarik view dari spot foto baru yang diletakkan di Puncak Jagang Serotopo ini. Salah satu dari patung Moi ini telah direposisi ke arah bawah, menempel di dinding tebing punggungan kecil yang akan menghadap langsung ke tulisan landmark Puncak Jagang. Huruf-huruf Jagang telah dipersiapkan dan sebentar lagi akan dilakukan peletakan pada posisinya. Wajah baru Puncak Jagang dengan landmark dan 4 buah patung Moi kini telah menghiasi salah satu sisi bagian jalur tanjakan Serotopo. Nah, sahabat Data Media, saat ini kita tengah bersama dengan Ubombi sebagai salah satu penggerak atau penggiat adanya spot foto atau ikon baru yang ada di Puncak Jagang Serotopo ini. Kita akan menggali informasi seputaran tentang patung-patung Moi ini sehingga sampai di lokasi yang saat ini sedang dilanjutkan dengan pemasangan landmark dari Puncak Jagang ini. Selamat siang Mas Bobi. Selamat siang Bang. Ini Mas Bobi, kita pengen tahu ini ide apa yang ada di benak Bombi ini sehingga memutuskan untuk membuat replika dari patung Moi ini, Mas, atau Bombi. Oke, terima kasih untuk ide patung ini sendiri. Sebenarnya tercetus bukan pure dari saya sih. Ada adik saya juga yang ikut andil besar di sini karena kita satu komunitas sebenarnya, satu komunitas sepeda. Jadi karena kita termasuk di dalamnya, jadi kita sering menikmati pemandangan-pemandangan yang istilahnya ikonik di wilayah Bantul terutama. Nah, untuk di Puno sendiri kita belum punya yang seperti Bantul wilayah lain yang dipunyai. Nah, kita coba eksplor di sini. Dan mengenai patung-patung ini sendiri pun kita cuman ingin memberikan sedikit wawasan bagi teman-teman Gueser maupun bagi teman-teman Serotopo sendiri bahwasanya nilai seni itu bukan dari negara kita aja yang perlu kita kenal, tapi negara dari negara lain pun harus kita kenal. Makanya kita perkenalkan di sini ada patung-patung Moi seperti ini yang bahwasanya kita tahu bahwa patung-patung seperti ini sebenarnya bukan asli dari Indonesia, akan tetapi kita perkenalkan di sini biar teman-teman, biar Gueser juga tahu bahwa kita harus juga mengenal nilai seni dari negara lain. Mungkin seperti itu sih sekelumit apa yang bisa kita katakan di sini. Nah, ini Bombi ini selain penghobi sepeda ya atau pesepeda,
komunitasnya Markipit. Beliau ini juga pecinta atau pemerhati tanaman yang mana di episode sebelumnya sudah kita rilis ya tentang Bombi ini dengan pengenalan tanaman di sekitar alam Sorotopo. Nah, kemudian yang terakhir ini kiprahnya atau gebrakannya dengan menuangkan ide-ide yang sangat kreatif yang memang dikuasai dari pengetahuannya tentang seni, sehingga patung-patung Moi ini bisa hadir di tengah masyarakat, terutama di lingkungan Sorotopo yang sangat indah alamnya ini. Nah, kemudian Om Bombi, secara efektif untuk 4 patung Moi ini dikerjakan dalam jangka berapa lama, Mas Bombi? 2 minggu. 2 minggu. Pengerjaan 2 minggu. Karena ini kan casting ya, kemarin kita lakukan casting, jadi kita maksimalkan 2 minggu pengerjaan. 2 minggu. Ini dengan berapa tenaga ahli yang kalau terjun langsung? tenaga ahlinya mungkin cuma 1, tapi untuk untuk pengerjaannya itu bareng-bareng sebetulnya. Nah, sahabat Datar Media, sekarang giliran dengan Om Ganet yang merupakan juga masih saudara kandung Om Bombi. Beliau ini adalah juga salah satu pencetus tentang karya patung Moi yang sekarang ada di samping kita ini, di mana ada 4 buah yang dikerjakan secara kolaborasi dengan saudara maupun teman-teman lain dari komunitas Markipit. Selamat siang Om Ganet. Selamat siang. Ini kita kaget ini, terkejut sekaligus senang dengan kehadiran karya nyata dari teman-teman seniman yang tergabung dalam komunitas pesepeda Markipit ini. Bisa diceritakan awal mula ide yang seperti diceritakan Om Bombi tadi sehingga sepakat untuk membuat ini. Begitu ceritanya, awal mulanya gimana Om Ganet? Gini, dulu kan sempat Markipit bikin juga spot kayak gini, tapi di atas sana, di puncaknya Sorotopo. Dulu ikonnya orang Tapa ya, orang Topo. Itu kan lokal. Kita bikin yuk yang di bawah ini yang dari luar negeri, kita impor dari luar negeri. Ini kan dari Moi ya, patung Moi itu kalau nggak salah di Pulau Paskah di negara Chile. Nah, itu kita mau kenalkan patung-patung Moi ini. Nah, kalau di sana itu berjejer-jejer itu di panjang raksasa, patung raksasa. Nah, ini kan namanya Puncak Jagang. Jagang itu artinya mungkin jagungan kalau nggak salah, jagungan. Nah, kita bikinlah itu seperti ibaratnya orang jagungan di sini. Harus lebih dari satu buah. Betul lah. Itu kan kita mau bisa masuk ini ke sini. Sekalian kita mengenalkan orang kan nanti akan penasaran juga ke sini. Itu patung apa tuh itu? Silahkan cari di internet. Nah, sekalian mereka belajar juga. Kira-kira seperti itu. Ada juga nilai edukasinya, terutama tentang pengenalan seni dan budaya. Tentu akan merujuk ke asal dari terciptanya patung Moi ini yang ada di Pulau Paskah. Kemudian dari sisi materialnya sendiri Om Ganet, ini kira-kira terbuat dari bahan apa? Kalau kita lihat di video sebelumnya yang sampai digotok beberapa orang ini tentu akan terlihat ini berat. Nah, ini sebenarnya material yang dipergunakan sehingga tercetak patung yang cukup besar ini dari komposisi atau campuran apa saja. Om Ganet bisa diceritakan ke sahabat Datar Media. Oke, jadi ini patung kan dari semuanya prosesnya casting, cetak semua. Jadi kita bikin molding, terus kita cetak. Itu bahan-bahan dari patung ini semen, pasir, sama serat fiber juga. Baik Om Ganet, kalau kita perhatikan dari ekspresi wajah keempat patung ini ya, saya lihat kok nggak ada satupun yang tersenyum. Ini bagaimana riwayatnya Om Ganet? Ya, saya sendiri juga kurang tahu itu karena kita ngambilnya dari gambar di internet kan. Kalau di internet juga gambarnya seperti itu ya, kita nyonteknya seperti itu juga. Jadi kita nggak mau jadi dibikin ketawa itu juga nggak berani, nggak mau. Nanti jadi yang kesannya biar kelihatan dari jauh juga itu patung Moi itu
aja. Baik. Jadi kalau kita coba menembus dari ekspresi wajah patung Moai ini, kemungkinan kalau wajah tersenyum itu dari tingkat kesakralannya mungkin berkurang ya. Jadi ada sisi mistisnya kurang ada, sehingga patung-patung ini dibuat dengan desain yang agak seram, karena memang keperuntukannya kan memang untuk pertanda bahwa di situ ada semacam jejak ataupun tinggalan kuburan dari orang yang memang sangat berpengaruh di situ, yang diharapkan juga kekuatan dari si yang meninggal itu juga masuk ataupun menyelimuti auranya, sehingga keberadaan patung ini bisa selamat ataupun aman dari gangguan tangan-tangan jahil. Kemungkinan seperti itu, kemungkinan ya. Makanya ya kita nggak ngowang-ngowai lah ya, jadi memang naturalnya khasnya, ciri khasnya patung Moai memang wajahnya seperti itu ya. Apakah ada ini Om Ganet tokoh khusus yang memang wajahnya mirip-mirip dengan patung itu dari sananya, atau secara umum memang penampilannya memang kebanyakan begini gitu? Saya lihat sih kebanyakan seperti itu, hampir semuanya flat. Sekian tentang ikon baru Puncak Jagang Sorotopo. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari Datar Media. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.